30 tahun yang lalu terjadi revolusi internet akibat munculnya Mosaic sebagai web browser modern pertama. Dengan Mosaic, internet jadi lebih mudah diakses oleh orang-orang awam. Maka semua orang berbondong-bondong menggunakan internet. Gak lama kemudian, bekerja, berbisnis, belajar, dan juga bersenang-senang terjadi di internet. Dunia berubah untuk selamanya. Saat ini, hal yang sama tengah terjadi dengan kecerdasan buatan. Dengan ChatGPT, orang-orang awam bisa lebih mudah mengakses dan menggunakan kecerdasan buatan untuk belajar dan juga menyelesaikan pekerjaan. Jumlah aplikasi berbasis kecerdasan buatan pun meledak. Bahkan para pakar berpandangan bahwa titik kritis atau tipping point kecerdasan buatan telah dilewati. Dengannya, dunia tidak akan sama lagi. Di video ini kita akan kupas bagaimana cara mengantisipasi sekaligus memanfaatkan kehadiran generatif AI untuk membuat karir dan bisnis kita berkembang secara eksponensial. Kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan generatif AI. Kemudian menelisik lompatan kesaktian ChatGPT versi 4. Setelah itu, kita menukik untuk mengulas tipping point kecerdasan buatan. Lalu kita petakan jebakan AI yang perlu kita waspadai. Terakhir, kita ungkap cara memanfaatkan AI untuk mendongkrak kinerja bisnis kita. Kecerdasan buatan sebenarnya bukan barang baru, karena dalam keseharian kita sudah banyak menggunakannya. Misalnya, ketika melakukan pencarian di internet, kita menggunakan fitur autocomplete. Kita juga menggunakan fitur pengarah jalan di Maps, spell checkers di Docs, auto reply di Gmail, juga fitur rekomendasi video di YouTube. Semua itu adalah teknologi kecerdasan buatan atau AI. Lah, kalau gitu, apa sih istimewanya ChatGPT ini? Kan sama-sama AI. Ternyata ChatGPT berbeda dengan kebanyakan AI yang sudah kita gunakan selama ini. Ia merupakan generatif AI, sebuah kecerdasan buatan yang menggunakan algoritma untuk secara otomatis menghasilkan data baru berdasarkan data yang ada. ChatGPT adalah AI yang melibatkan machine learning, terutama deep learning, untuk menciptakan output yang mirip dengan data yang diberikan, seperti teks, gambar, suara, atau video. Selain ChatGPT, masih ada generatif AI lainnya, seperti DALL-E misalnya, yang bisa menghasilkan gambar asli dari deskripsi teks. DALL-E bisa membuat gambar yang kreatif dan relevan dengan input yang diberikan. Begitu juga Jukedeck, aplikasi pembuat musik berbasis AI yang mampu menciptakan track musik yang unik dan bebas royalti berdasarkan preferensi pemakainya. Jadi yang membedakan generatif AI dengan jenis AI lainnya adalah tujuan dan cara kerjanya. Generatif AI fokus menghasilkan data baru berdasarkan data aslinya. Sedangkan jenis AI lain fokusnya adalah pada pengenalan pola dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada. Misalnya sistem ranking, rekomendasi, deteksi spam, atau klasifikasi teks. Generatif AI dianggap revolusioner karena berpotensi mempengaruhi industri serta mengubah cara kerja kita dalam berbagai hal. Dalam hal kreativitas misalnya, generatif AI bisa menghasilkan konten seperti teks, gambar, musik, dan video yang baru dan kreatif. Itu akan mempengaruhi industri hiburan, periklanan, dan juga desain. Karena AI bisa menghasilkan konten yang melengkapi atau bahkan menggantikan konten yang dibuat oleh manusia. Kemudian dalam hal membuat keputusan yang lebih baik, kita dapat memanfaatkan generatif AI untuk mensimulasikan berbagai skenario dan memperkirakan hasilnya, sehingga membuat kita terbantu dalam membuat keputusan urusan bisnis maupun urusan pribadi. AI juga bisa membantu para analis keuangan menilai potensi risiko investasi. Untuk pendidikan dan pelatihan, kita bisa membuat materi pembelajaran yang custom dan program pelatihan yang adaptif, yang itu disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, dan minat dari setiap peserta didiknya. Dengan pendekatan yang lebih personal, maka hasil belajarnya kan mestinya bisa lebih efektif ya, dan peserta bisa memperoleh pengalaman pendidikan yang jauh lebih baik. Sementara di bidang kesehatan, generatif AI dapat mengembangkan rencana perawatan pasien dengan menganalisis riwayat medis pasien dan data lain yang relevan. Simulasi yang dihasilkan AI membantu tenaga medis mengeksplorasi berbagai alternatif pengobatan dan memperkirakan hasilnya sehingga proses perawatan menjadi lebih efektif. Sedangkan untuk penelitian ilmiah, generatif AI bisa membantu menghasilkan hipotesis baru, mensimulasikan eksperimen, dan bahkan memprediksi hasilnya. Para peneliti bisa terbantu dalam mengidentifikasi jalur penelitian yang bisa menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Jadi, sifat revolusioner generatif AI terletak pada kemampuannya dalam belajar, beradaptasi, dan mencipta.
Itulah kemampuan yang bisa mengubah industri dan kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mampu mengotomatisasi tugas-tugas, mempersonalisasi pengalaman, dan menghasilkan kreasi baru. Tanggal 15 Maret 2023 lalu, OpenAI merilis GPT-4 sebagai AI yang lebih canggih dan lebih faktual, kreatif, ringkas, dan mampu memahami teks serta gambar. Sam Altman sebagai CEO OpenAI menyebut GPT-4 sebagai model yang paling mumpuni dan selaras. Walaupun dia tetap mengakui bahwa teknologi ini masih memiliki kekurangan, masih terbatas. Performanya akan semakin baik seiring Anda semakin sering menggunakannya. GPT-4 diklaim lebih canggih dalam kreativitas, pemahaman visual, dan pemahaman konteks yang lebih panjang. Model bahasa baru yang digunakannya sudah bisa memproses 25.000 kata dalam teks, sehingga kita bisa ngobrol lebih lama dengannya. GPT-4 juga diklaim lebih aman karena sudah diuji secara ekstensif dan responnya 40% lebih akurat serta 82% lebih kecil kemungkinannya untuk menghasilkan konten yang dianggap tidak pantas. Suatu ketika, Presiden OpenAI Greg Brockman memberi GPT-4 gambar kartun tupai yang memegang kamera dan memintanya menjelaskan kenapa gambar itu lucu. Gak lama kemudian, ChatGPT menjawab, gambarnya memang lucu karena ada seekor tupai memegang kamera dan memotret orang gila seperti fotografer profesional. Ini lucu karena biasanya tupai makan kacang. Kami tidak menduga mereka pegang kamera seperti manusia. Kehebatan lainnya, GPT-4 bisa dimanfaatkan orang awam untuk belajar coding, sehingga siapapun bisa membuat ulang game ikonik seperti Pong, Tetris, dan juga Snake. Atau bahkan membuat game orisinalnya sendiri. Arun Chandra Sekaran, analis Gartner Research mengatakan, di masa depan teknologi ini bisa memunculkan banyak pengembang game independen. GPT-4 dan model serupa juga bisa dipakai untuk membuat konten pemasaran game, membuat artikel berita, dan memoderasi diskusi game. Lalu ada juga yang melaporkan GPT-4 sudah bisa membuat aplikasi menggambar sederhana dalam hitungan menit. Sedangkan yang lain mengaku bisa membuat kode aplikasi yang merekomendasikan 5 film baru sambil memperlihatkan cuplikan film dan tempat menontonnya. Tidak lama setelah GPT-4 diluncurkan, Microsoft mengumumkan fitur baru di Microsoft 365, yaitu Copilot. Itu adalah AI untuk membantu kita mengedit, meringkas, membuat, dan membandingkan dokumen. Fitur-fitur baru itu bisa mentranskrip catatan rapat di Microsoft Teams, meringkas email, membuat bagan tertentu di Excel, dan mengubah dokumen Word menjadi presentasi PowerPoint. Microsoft juga memperkenalkan Business Chat. Itu adalah agen bot yang mengikuti kita bekerja dan memahami data kita. Dia tahu apa yang ada di email, dokumen, presentasi, termasuk orang yang kita temui, dan obrolan yang muncul di aplikasi Teams. Pengetahuannya itu bisa kita manfaatkan untuk banyak hal, seperti misalnya memintanya menulis laporan status, atau bahkan membuat draft email. Kecanggihan GPT-4 membuat perusahaan keuangan Morgan Stanley kepincut memanfaatkannya. Mereka memakai GPT-4 untuk membuat analisis pasar modal, analisis aset, dan analisis industri. Kepala analitik Morgan Stanley, Jeff McMillan, mengatakan, anggap aja AI sebagai Chief Investment Strategist, Chief Global Economist, Global Equity Strategist, dan setiap analis lain di seluruh dunia yang siap dihubungi untuk dimintai nasihat setiap hari. Anil Gehi, seorang profesor kedokteran dan ahli jantung di UNC Chapel Hill, juga tertarik. Kepada GPT-4, dia memberikan riwayat beberapa pasien yang kasus medisnya rumit. Hanya dalam hitungan menit, GPT-4 memberikan jawaban sempurna tentang bagaimana seharusnya pasien-pasien itu ditangani. Gehi pun berkomentar, dengan sangat meyakinkan, ChatGPT-4 telah memikirkan skenario klinis dan memberikan pilihan untuk dipertimbangkan. Itu sangat mengesankan. Kehebatan GPT-4 kemudian memacu perusahaan-perusahaan teknologi besar untuk membuat AI yang sejenis. Google misalnya merilis layanan chatbot AI bernama Bard di Amerika Serikat dan Inggris dan berencana menanam Bard di Google Workspace. Sementara itu, Meta dikabarkan melakukan pivot dari Metaverse ke pengembangan AI. Sepertinya nggak lama lagi ya, semua aplikasi akan diperkaya fitur AI, sehingga memudahkan kita dalam berkarya, belajar, dan juga bermain. Beberapa pakar, diantaranya Ethan Mollick, Associate Professor of Management at the Wharton School of the University of Pennsylvania, mengatakan bahwa AI telah mencapai titik kritisnya, yang disebut dengan tipping point. Konsep tipping point dipopulerkan Malcolm Gladwell dalam bukunya yang berjudul The Tipping Point, bagaimana hal-hal kecil dapat membuat perbedaan besar. Di buku itu dijelaskan bahwa perubahan kecil kadang-kadang berdampak signifikan pada fenomena sosial, ekonomi, atau juga budaya. Semua hal yang mencapai ambang batas kritis atau tipping point akan menyebar dengan cepat dan mengalami transformasi dramatis.
Teori itu terinspirasi dari ilmu epidemiologi di mana titik kritis yang dimaksud adalah ketika penyakit menular yang bermula di satu daerah tiba-tiba menyebar tidak terkendali dan kemana-mana secara eksponensial. Begitupun dengan AI yang akan semakin menular dan merangsek masuk ke dalam setiap aktivitas hidup manusia. Sehingga kita tidak berdaya untuk menghindarinya, apalagi melawannya. Apa yang bisa kita lakukan adalah memanfaatkannya. Karena AI adalah keniscayaan baru. Kehebatan ChatGPT-4 menimbulkan kekhawatiran, seperti bisa menyajikan informasi yang salah dengan meyakinkan. Tetapi kekhawatiran utama adalah tentang kurangnya transparansi OpenAI ketika merancang dan melatih GPT-4. Para ahli menilai bahwa itu jadi masalah karena kumpulan data besar yang digunakan untuk melatih chatbot AI dapat menjadi bias secara inherent. OpenAI mengaku memang tidak membagikan data pelatihannya. Alasannya karena takut ditiru pesaing. Padahal, tanpa mengetahui data yang digunakan untuk melatih, maka orang-orang jadi sulit memvalidasi klaim OpenAI bahwa teknologi terbarunya lebih akurat dan tidak bias. Kita sih berharap ya ChatGPT-4 tidak hanya lebih berguna, tetapi juga lebih bertanggung jawab. Karena akan lebih banyak orang yang akan menggunakannya. Perlu kita sadari bahwa ChatGPT bukan sebuah model pengetahuan, melainkan hanya sebuah model bahasa. Ia menghasilkan jawaban dengan cara memprediksi kata berikutnya dalam sebuah kalimat berdasarkan probabilitas statistik. Jadi, ChatGPT sebenarnya nggak tahu makna dari kalimat yang ia katakan. Maka berbahaya kalau kita mengandalkannya sebagai sumber bahan riset atau meminta saran. Karena dia nggak tahu mana fakta yang benar dan nggak mampu membedakan kebenaran dengan kebohongan. Chirag Shah, seorang profesor bidang informasi di University of Washington, mengatakan model bahasa sebenarnya tidak memiliki pengetahuan selain kemampuannya untuk menangkap pola baris kata dan mengeluarkan kata demi kata dengan cara probabilitas. Hal itu memberikan sensasi kecerdasan yang palsu. Sedangkan sejarawan Yuval Harari berpendapat bahwa AI berpotensi membantu sekaligus merugikan manusia. Menurutnya, di satu sisi, AI bisa membantu kita mengalahkan kanker, menemukan obat-obatan, dan menemukan solusi untuk krisis iklim dan energi. Tapi di sisi lain, AI berbahaya karena dia memiliki penguasaan atas bahasa, sehingga dapat meretas dan memanipulasi sistem operasi peradaban. Harari juga memperingatkan bahwa AI mengancam fondasi kehidupan masyarakat kalau dimanfaatkan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dia menyarankan agar kita benar-benar berusaha mengenali AI sebelum politik, ekonomi, dan kehidupan keseharian dibuat tergantung pada AI. Menurutnya, kalau sampai terjadi kekacauan akibat AI, maka sudah terlambat bagi manusia untuk memperbaikinya. Maka Harari menyeru pada para pemimpin dunia untuk merespon momen ini pada tingkat tantangan yang disajikan. Langkah pertamanya adalah menyediakan waktu untuk mengupgrade institusi kita yang berasal dari abad ke-19 untuk dunia pasca AI. Dan belajar menguasai AI sebelum dia menguasai kita. Boston Consulting Group telah mensurvei 3.000 eksekutif, manajer, dan analis di seluruh industri untuk memotret implikasi teknologi AI bagi perusahaan. Hasilnya mengungkapkan bahwa hampir 85% responden percaya bahwa AI dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Tapi sayangnya, hanya 20% saja di antaranya yang sudah memakai AI untuk mendukung aktivitas operasional dan penjualan. Selain itu, hanya sekitar 39% dari semua perusahaan yang memiliki strategi AI yang baik. Hasil survei itu menunjukkan bahwa teknologi AI belum digunakan secara maksimal oleh perusahaan di tingkat global. Bagi seorang CEO perusahaan, generatif AI tentu memunculkan tantangan yang jauh lebih besar. Selain harus meningkatkan produktivitas dan keterampilan teknis, perusahaan juga harus siap berevolusi dalam inovasi model bisnis di masa mendatang. Ingat bahwa generatif AI berpotensi mendisrupsi hampir setiap industri. Teknologi itu menjanjikan keunggulan kompetitif, namun di saat yang sama sekaligus kehancuran kreatif bagi sebuah perusahaan. Maka perlu merumuskan strategi generatif AI yang mumpuni. Itu tentu bukan tugas yang mudah ya, karena para CEO harus fokus memikirkan bagaimana generatif AI akan berdampak pada organisasi dan industri mereka. Barulah kemudian mereka bisa menentukan strategi untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan. Ada 3 langkah penting yang bisa dilakukan CEO untuk memaksimalkan potensi AI, seperti yang dirumuskan Boston Consulting Group. Pertama, mengidentifikasi penggunaan AI yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pimpinan perusahaan harus dapat memaksimalkan potensi AI untuk membangun diferensiasi perusahaan di hadapan para kompetitornya.
Yang kedua, para CEO harus mampu menyesuaikan sumber daya manusia, struktur, dan kemampuan organisasi untuk mendukung penggunaan AI. Pimpinan perusahaan harus mendefinisikan ulang keterampilan, peran, dan juga tanggung jawab semua talenta perusahaan agar proses transformasi berjalan maksimal. Ketiga, untuk memitigasi risiko, perusahaan juga harus membuat aturan penggunaan AI yang mencakup penguatan aspek dari keamanan cyber, pelindungan kekayaan intelektual, mitigasi bias, dan juga error dalam penggunaan AI. Kehadiran generatif AI memunculkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga perusahaan terpaksa bergulat dengan hal-hal yang tidak diketahui. Pemimpin yang sudah siap akan menata ulang model bisnisnya dengan mengidentifikasi peluang yang tepat, serta mengelola karyawan dan model operasi mereka untuk mendukung inovasi generatif AI. Juga memastikan bahwa eksperimen tidak mengorbankan keamanan dan etika. Dengan begitu, perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Itulah yang perlu kita sikapi dari pengembangan AI. Semoga bermanfaat.